Oke, kita langsung aja ya. Kita akan bongkar salah satu ide paling keren di dunia AI modern. Kita akan mengupas tuntas apa itu jaringan memori jangka panjang pendek atau yang lebih sering kita sebut LSTM. Coba deh pikirin ini. Waktu Anda dengerin saya ngomong, Anda kan paham setiap kata karena Anda ingat kata-kata sebelumnya. Anda nggak tuh tiba-tiba lupa semua dan mulai dari nol lagi. Pikiran kita itu nyambung terus. Nah, ini dia masalah besar yang dihadapi model-model AI di awal-awal. Mereka tuh nggak bisa membawa konteks, nggak kayak kita. Bayangin aja nonton film, tapi setiap adegan rasanya baru, nggak ada hubungannya sama adegan sebelumnya. Aneh banget kan? Buat ngatasin masalah ini, para peneliti akhirnya menciptakan yang namanya jaringan saraf berulang, atau RNN. Idenya simple tapi jenius. Mereka punya semacam putaran atau loop yang bikin informasi bisa terus dibawa, jadi jaringannya seolah-olah punya ingatan. Cara gampangnya, bayangin aja RNN itu kayak rantai. Tiap mata rantai itu salinan dari jaringan yang sama, yang nerima informasi baru sambil dapat contekan dari mata rantai sebelumnya. Nah, struktur kayak rantai inilah yang bikin RNN pas banget buat data berurutan, kayak teks, suara, atau bahkan video. Tapi, RNN yang biasa ini punya satu kelemahan fatal. Mereka jago banget ingat hal-hal yang baru aja terjadi, tapi payah banget kalau urusannya sama yang namanya ketergantungan jangka panjang. Coba lihat bedanya. Buat ngelengkapin kalimat awan ada di langit, modelnya cuma perlu lihat beberapa kata terakhir. Gampang. Tapi buat nebak kata terakhir di kalimat kedua, modelnya harus ingat kata Prancis yang disebut di awal banget. Konteksnya jauh dan disinilah letak masalahnya. Intinya gini, makin jauh jarak antara info penting dan momen kapan info itu dibutuhin, makin besar kemungkinan RNN standar bakal gagal. Mereka ya gampang lupa gitu. Jadi, meskipun di atas kertas RNN harusnya bisa, kenyataannya mereka nggak sanggup menangani masalah ingatan ini. Komunitas AI butuh solusi yang memang dari awal dirancang untuk bisa jadi pengingat yang handal. Dan disinilah pahlawan kita muncul, LSTM. Jaringan memori jangka panjang pendek ini emang sengaja dirancang buat menyelesaikan masalah ketergantungan jangka panjang. Dan wah, ini benar-benar mengubah segalanya. Ide ini sebenarnya udah lama loh dari tahun 1997. Tapi setelah disempurnakan bertahun-tahun, LSTM jadi penting banget. Hampir semua hasil paling keren dari AI yang berhubungan sama urutan, kayak Google Translate atau prediksi teks di HP kita, itu pakai LSTM. Terus apa bedanya? Gini deh, kalau modul di RNN biasa itu kayak ruangan kosong yang simple, modul LSTM itu lebih kayak pusat kendali yang canggih. Dia punya 4 lapisan yang kerja bareng dengan cara yang sangat khusus. Dan ini yang paling penting, LSTM itu nggak berusaha belajar buat mengingat jangka panjang. Mereka emang diciptakan untuk itu. Mengingat itu udah jadi sifat bawaan mereka. Ini perubahan desain yang fundamental banget. Oke, sekarang ayo kita intip dapurnya. Gimana sih cara LSTM melakukan sihir ingatannya ini? Semuanya itu kuncinya ada di beberapa konsep cerdas. Di jantung LSTM ada yang namanya keadaan sel atau cell state. Bayangin aja ini kayak jalan tol super cepat buat memori. Informasi bisa meluncur di sepanjang jalan ini lewat seluruh rantai tanpa banyak gangguan. Tentu aja kita kan nggak mau ingatan yang sama terus-terusan ada selamanya. Nah, LSTM ini ngatur jalan tolnya pakai yang namanya gerbang atau gates. Gerbang-gerbang ini kayak penjaga tol yang mutusin info mana yang boleh masuk, info mana yang harus keluar, dan info mana yang perlu dibagikan. Prosesnya ada 4 langkah pintar. Pertama, ada gerbang lupa. Dia lihat info baru terus mikir, memori lama mana nih yang udah nggak penting lagi, buang ah. Kedua, gerbang input. Dia yang mutusin, wah info baru ini penting, simpan. Ketiga, proses pembaruan. Di sini, memori lama dibuang dan yang baru ditambahkan. Dan terakhir, gerbang output. Dia yang nentuin, oke, dari semua yang aku ingat, ini nih yang perlu aku keluarin sebagai jawaban sekarang. Sistem inilah yang bikin LSTM punya kekuatan super. Dia punya kendali penuh atas ingatannya. Jadi, dia bisa nyimpan konteks penting kayak kata Perancis tadi, buat waktu yang lama banget, sambil ngelupain detail-detail kecil yang nggak relevan di tengah jalan. Tentu aja, ceritanya nggak berhenti sampai di sini. LSTM standar yang kita bahas tadi itu udah jadi inspirasi buat banyak banget ide-ide dan pengembangan baru. Para peneliti udah banyak bereksperimen. Ada yang nambahin koneksi lubang intip biar gerbangnya bisa langsung ngintip isi memori. Ada yang gabungin gerbang lupa dan input jadi satu, dan ada juga variasi yang populer banget dan lebih simple, namanya GRU.
Nah, yang menarik, ada satu penelitian besar yang bandingin semua varian populer ini. Dan ternyata, hasilnya kurang lebih sama aja. Nggak ada satu pun yang jelas-jelas paling unggul. Ini nunjukin betapa kuatnya ide dasar dari LSTM itu sendiri. Ini bikin kita mikir kan, oke, LSTM itu lompatan besar dari RNN. Terus, lompatan besar berikutnya apa? Ada nggak sih sesuatu yang bakal merevolusi AI lagi kayak yang LSTM lakukan dulu? Dan jawabannya ada. Menurut para peneliti, ide besar berikutnya adalah perhatian atau attention. Gampangnya, mekanisme attention ini ngebiarin model buat seolah-olah memperbesar atau fokus ke bagian-bagian tertentu dari informasi yang paling relevan. Jadi, dia nggak cuma ngandelin ingatan yang berurutan kayak di jalan tol tadi, tapi bisa secara aktif milih mau lihat kemana. Jadi kesimpulannya gini, LSTM itu terobosan besar yang menyelesaikan masalah mendasar soal ingatan di AI. Dia ngasih mesin kemampuan buat mengingat dan menghubungkan informasi dalam rentang waktu yang panjang. Dan dengan munculnya ide-ide baru seperti attention, perjalanan kita buat menciptakan AI yang punya ingatan secanggih manusia, ini baru permulaan, bakal makin seru pastinya. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu ide paling keren di dunia AI, Long Short Term Memory, atau yang biasa kita sebut LSTM. Ini adalah arsitektur super cerdas yang benar-benar mengubah cara mesin belajar dari data berurutan, dengan memberi mereka semacam ingatan yang kuat. Coba deh pikirin, gimana sih caranya kita bisa prediksi apa yang bakal terjadi selanjutnya, entah itu cuaca besok atau harga saham minggu depan. Well, jawabannya kelihatannya gampang ya. Kita lihat aja pola dari masa lalu. Tapi, buat komputer, mengingat detail-detail kecil yang penting dari masa lalu yang jauh itu ternyata tantangan yang luar biasa. Nah, masalah memori inilah yang coba dipecahkan oleh LSTM. Sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong masalahnya di mana. Dan semua ini berawal dari pendahulunya LSTM, yaitu Recurrent Neural Network atau biasa kita sebut RNN. Jadi, RNN ini tuh didesain khusus buat data yang berurutan. Coba bayangin deh, sebuah jaringan yang seolah-olah ngobrol sama dirinya sendiri. Dia punya feedback loop yang bikin dia bisa nerusin apa yang udah dipelajari dari satu langkah ke langkah selanjutnya. Kedengarannya sempurna kan? Buat data kayak bahasa atau harga saham dari waktu ke waktu? Ternyata nggak sesempurna itu. RNN ini punya masalah yang bisa kita sebut amnesia digital. Jadi kalau urutan datanya kepanjangan, informasi penting dari awal itu ya mulai pudar. Kayak gema yang makin lama makin hilang. Dan ini bukan sekedar cacat desain loh, tapi masalah matematika mendasar di cara kerjanya. Nah, ini dia nih, biang keroknya. Pas lagi training, RNN itu kan harus nyetel volume dari koneksi masa lalunya. Kalau volumenya kegedean, pengaruh dari awal itu bakal meledak. Ini yang kita sebut exploding gradients. Bayangin aja suara feedback mikrofon yang bikin kuping sakit. Trainingnya jadi kacau balau. Sebaliknya, kalau volumenya kekecilan, pengaruh dari awal itu bakal lenyap, jadi bisikan doang, terus hilang. Ini namanya vanishing gradients. Dalam dua skenario ini, ya udah, gagal total. Memori jangka panjangnya nggak berfungsi. Terus gimana dong cara ngatasin masalah memori yang fatal ini? Jawabannya bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, tapi desain ulang total tentang cara kerja memori itu sendiri. Dan disinilah muncul pahlawan kita, LSTM. Ini tuh jenis RNN yang spesial, yang emang sengaja dirancang buat ngatasin masalah memori jangka panjang. Apa rahasianya? Kuncinya adalah dia nggak cuma pakai satu jalur memori yang rapuh, tapi dua. Jadi LSTM ini membagi memorinya jadi dua. Ada yang namanya memori jangka panjang, ini bisa kita bayangin kayak jalan tol informasi. Konteks utamanya lewat sini nih, lancar jaya, nggak banyak gangguan. Terus ada juga memori jangka pendek. Nah, kalau ini lebih kayak jalan biasa di kota, yang ngurusin detail-detail terbaru yang penting buat prediksi saat ini. Oke, sekarang waktunya kita bongkar mesinnya. Kita lihat yuk, gimana sih cara kerja mekanisme keren ini? Kita bakal bedah satu-satu komponennya. Jujur aja, pas pertama kali lihat diagram unit LSTM itu, reaksi kayak gini tuh wajar banget. Kelihatannya ribet, penuh simbol sama panah kemana-mana. Tapi tenang-tenang, kita bakal pecah-pecah jadi bagian-bagian yang lebih gampang dicerna. Intinya, semua keribetan itu bisa kita sederhanain jadi 3 ide utama. Pertama, ada cell state. Ingat kan, ini tuh jalan tol memori jangka panjang kita. Kedua, ada hidden state. Ini memori jangka pendeknya. Anggap aja kayak sticky notes di otak kita buat prediksi sekarang. Dan yang ketiga, ini bagian paling pentingnya, yaitu gerbang atau gates. Ada 3 controller pinter yang tugasnya jadi kayak polisi lalu lintas buat semua informasi ini. Oke, sekarang kita fokus ke bagian paling jenius dari LSTM. Si para penjaga gerbang ini.
Masing-masing tuh punya tugas yang spesifik banget buat ngatur memori. Yang pertama, namanya forget gate atau gerbang lupa. Tugasnya simpel, dia ngeliatin memori jangka panjang, terus nentuin, ini masih relevan gak ya? Nanti dia bakal ngeluarin angka antara 0 sampai 1. Kalau 0 artinya lupain semua. Kalau 1 artinya simpen semua. Berikutnya ada input gate atau gerbang masuk. Nah, gerbang ini tugas yang lihat informasi baru yang datang, terus nanya, ini penting nggak ya buat dicatat di memori jangka panjang? Jadi dialah yang nyaring informasi baru mana yang pantas buat disimpan. Dan yang terakhir, output gate alias gerbang keluar. Setelah memori jangka panjangnya diupdate, gerbang ini yang nentuin, oke, dari semua memori ini, bagian mana yang relevan buat dikeluarin sekarang. Nah, output inilah yang jadi memori jangka pendek yang baru, sekaligus jadi prediksi dari unit LSTM-nya. Jadi, intinya gini, gampangnya kita bisa rangkum tugas mereka jadi 3 pertanyaan simpel. Forget get nanya, info lama mana yang harus dibuang, input get nanya, info baru mana yang penting buat disimpan, dan output get nanya, oke, dari semua ini, apa yang harus kita keluarin sebagai prediksi sekarang? Kombinasi 3 pertanyaan inilah yang jadi sumber kekuatan super LSTM. Oke, cukup teorinya. Cara paling gampang buat ngerti seberapa hebat LSTM ini ya dengan lihat langsung aksinya. Yuk kita kasih tantangan yang RNN biasa pasti bakal nyerah. Skenarionya begini, kita punya 2 perusahaan. Sebut aja perusahaan A dan perusahaan B. Harga saham mereka tuh sama persis, kecuali di satu hari. Hari pertama. Nah, tugas kita adalah prediksi harga saham mereka di hari kelima. Kuncinya di sini, si model harus bisa ingat detail kecil dari 4 hari sebelumnya. Ini tugas yang, jujur aja, hampir mustahil buat RNN biasa. Oke, kita mulai dari perusahaan A. Kita masukin datanya satu persatu. Di hari pertama, harganya 0.0. Nah, LSTM kemungkinan besar langsung nyimpen info ini di memori jangka panjangnya. Terus, pas data hari kedua, ketiga, dan keempat masuk, gerbang-gerbang tadi mulai kerja. Mereka terus-terusan nanya, info baru ini lebih penting nggak ya dibandingin info harga 0.0 dari hari pertama? Dan hasilnya, prediksi buat hari kelima adalah 0. Tepat. Ini artinya si Forget Get berhasil ngelindungin informasi krusial dari hari pertama itu. Fakta bahwa harganya dimulai dari 0 berhasil dibawa sampai akhir, ngelewatin semua gangguan data di tengah jalan, dan akhirnya menghasilkan prediksi yang akurat. Keren kan? Sekarang giliran perusahaan B. Ingat ya, semuanya sama persis, kecuali hari pertama. Jadi kita mulai dengan harga 1.0. Pas data hari kedua, ketiga, dan keempat yang sama persis kita masukin, LSTM ngelakuin perhitungan yang sama. Tapi kali ini, yang dia lindungi di memori jangka panjangnya adalah nilai awal yang beda, yaitu 1.0. Dan prediksinya adalah 1.0. Bener lagi. Nah, ini nih yang nunjukin kehebatan LSTM. Jaringan yang sama loh, dengan bobot yang sama persis, bisa ngasilin 2 prediksi yang beda. Cuma karena dia berhasil ngingat satu potongan informasi penting dari masa lalu yang jauh, luar biasa. Jadi, ini dia kuncinya. Dengan cara cerdas memisahkan memori jangka panjang ke jalan tolnya sendiri dan pakai gerbang-gerbang pintar buat ngatur lalu lintas informasinya, LSTM berhasil mecahin masalah memori yang ada di RNN. Inilah yang bikin dia bisa nyimpen konteks penting, bahkan untuk urutan data yang panjang banget. Keberhasilan LSTM ini benar-benar ngebuka pintu buat inovasi yang lebih gila lagi. Dan ini bikin kita bertanya-tanya, setelah kita kasih AI kemampuan untuk mengingat, apa langkah selanjutnya? Mungkin ngasih mereka kemampuan untuk fokus? Nah, itu topik buat lain waktu. Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal bongkar salah satu rahasia paling keren di dunia AI, yaitu soal memorinya. Kita akan kenalan sama yang namanya Long Short Term Memory, atau gampangnya LSTM. Ini nih teknologi yang bikin AI nggak cuma bisa mikir, tapi juga bisa ingat. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya AI bisa ngerti jalan cerita dari awal sampai akhir? Sama kayak kita baca novel kan? Kita harus ingat apa yang terjadi di bab 1 buat ngerti endingnya. Nah, AI juga butuh memori kayak gitu. Tantangan inilah yang coba dipecahkan sama LSTM. Jadi sebelum ada LSTM, percobaan pertamanya itu pakai yang namanya Recurrent Neural Networks atau RNN. Idenya sih simple, bikin sebuah jaringan yang bisa ngingat informasi sebelumnya buat memproses data yang lagi masuk sekarang. Anggap aja ini kayak memori jangka pendek buat mesin. Tapi ada masalah besar. Ternyata RNN ini pelupa banget. Informasi penting yang ada di awal-awal itu lama-lama bisa luntur dan hilang di tengah jalan. Masalah ini sering disebut vanishing gradient problem, yang intinya bikin RNN susah banget buat nyimpen ingatan jangka panjang.
Nah, buat ngatasin masalah amnesianya si RNN ini, lahirlah sebuah arsitektur yang jauh-jauh lebih pinter. Inilah pahlawan di cerita kita hari ini. Dan inilah dia, Long Short Term Memory atau LSTM. Ini bukan sekedar perbaikan kecil dari RNN loh, tapi desain ulang total. Tujuannya cuma satu, sengaja didesain untuk bisa menyimpan informasi penting dalam waktu yang sangat lama. Persis kemampuan yang jadi kelemahan terbesarnya RNN. Kalau kita bandingin langsung, bedanya kelihatan banget. Soal ingatan jangka panjang, RNN payah, LSTM jagoannya. Kalau dikasih data yang urutannya panjang banget, RNN bakal kewalahan, tapi LSTM santai aja. Intinya, LSTM itu diciptakan buat nambah lubang kelemahan yang ditinggalin sama penyahulunya. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih rahasia di balik ingatan supernya LSTM? Kuncinya ada di desain super cerdas di dalam unit terkecilnya, yang kita sebut cell memory. Rahasia LSTM itu ada di 3 komponen utama yang disebut gerbang atau gates. Coba bayangin mereka ini kayak 3 satpam super pinter yang ngatur lalu lintas informasi. Mereka yang nentuin mana info yang harus dibuang, mana yang harus disimpan, dan mana yang boleh dikeluarin. Gerbang pertama namanya forget gate atau gerbang lupa. Tugasnya simple tapi krusial banget. Dia bakal lihat memori yang lama dan nentuin, ini masih relevan nggak ya? Kalau udah nggak penting, informasinya bakal dihapus. Mirip kayak kita ngebersihin papan tulis buat nulis ide baru. Lanjut, ada input gate atau gerbang masukan. Pas ada informasi baru datang, gerbang ini yang jadi filternya. Dia bakal menilai seberapa penting info baru ini. Cuma informasi yang dianggap berharga aja yang bakal lolos seleksi dan disimpan di memori. Dan yang terakhir, output gate atau gerbang keluaran. Gerbang ini tugasnya kayak juru bicara. Dia bakal lihat semua isi memori, terus milih, oke, dari semua info ini, mana yang paling relevan buat dikeluarin sebagai jawaban saat ini. Nah, hasil inilah yang jadi output atau prediksinya. Oke, teorinya udah cukup ya. Biar lebih kebayang, kita lihat langsung aja gimana semua gerbang ini kerja barengan dalam sebuah contoh yang gampang. Coba bayangin sebuah LSTM lagi baca kalimat ini. Nah, di titik ini, memorinya fokus ke subjek Bob, dan deskripsinya sebagai orang yang baik. Semua informasi ini sekarang disimpan baik-baik di dalam sel memorinya. Terus kalimatnya lanjut, tiba-tiba muncul subjek baru, dan dengan sifat yang kebalikannya. Wah, konteks pembicaranya langsung berubah total kan? Disinilah keajaiban LSTM mulai bekerja. Si gerbang lupa langsung sadar. Wah, topiknya udah ganti nih, bukan ngomongin Bob lagi. Supaya nggak bikin bingung, semua detail tentang si Bob tadi langsung dilupakan atau dihapus. Nah, di saat yang bersamaan, gerbang masukan langsung mengidentifikasi dan sebagai subjek baru yang penting. Informasi soal dan ini pun langsung disimpan ke dalam sel memori. Efisien banget kan kerjanya? Konsep inti LSTM ini ternyata kuat banget. Saking kuatnya, para peneliti mikir, ini masih bisa kita bikin lebih hebat lagi nggak ya? Dan ternyata bisa! Inilah evolusinya LSTM dua arah atau bidirectional LSTM. Gampangnya gini, kalau LSTM biasa cuma baca data dari kiri ke kanan, versi ini bisa baca dari 2 arah sekaligus, dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan. Tujuannya biar dapat pemahaman yang utuh. Perbedaannya tuh mendasar banget. LSTM standar cuma ngerti konteks berdasarkan apa yang udah lewat. Tapi LSTM dua arah ini punya gambaran lengkap karena dia lihat konteks dari masa lalu dan masa depan di saat yang bersamaan. Terus, emangnya kenapa semua ini penting? Apa sih dampak nyatanya AI bisa punya ingatan jangka panjang yang kuat dan pemahaman konteks yang dalam kayak gini? Dampaknya itu ada di sekitar kita pakai setiap hari, mulai dari asisten suara di HP kamu yang ngerti perintah, layanan terjemahan otomatis yang makin akurat, sampai buat analisis pasar saham. Bahkan kemampuan AI buat ngasih caption di foto atau baca tulisan tangan, itu semua dimungkinkan oleh teknologi ini. Jadi, kesimpulannya gini. Dengan berhasil memecahkan masalah memori, LSTM ini benar-benar membuka gerbang ke era baru AI. Era di mana AI bisa beneran paham urutan dan konteks. Ini adalah sebuah lompatan raksasa yang melahirkan teknologi-teknologi canggih yang kita nikmati sekarang. Ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir. Kemampuan untuk mengingat masa lalu dan belajar dari polanya itu kan kekuatan yang luar biasa. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Kalau AI aja udah sepintar ini memahami masa lalu, mungkinkah suatu saat nanti ia bisa bantu kita bukan cuma memprediksi, tapi juga membentuk masa depan yang lebih baik? Terima kasih sudah menyimak. Pernah kepikiran nggak, gimana sih ramalan cuaca itu dibuat? Gimana kalau kita bisa ngajarin komputer buat ngintip masa depan? Nah, dalam pembahasan kali ini,
Kita akan coba jawab satu pertanyaan besar. Apa benar sebuah mesin bisa belajar untuk meramal cuaca? Ini dia pertanyaan utamanya. Dan untuk menjawabnya, kita butuh satu hal yang super penting. Data. Dan kita nggak ngomongin data seadanya loh. Kita butuh data yang banyak banget. Coba bayangin, kita punya data cuaca dari Max Planck Institute selama 7 tahun penuh, dan itu dicatat setiap jam. Artinya ada ratusan ribu titik data, masing-masing dengan 14 detail berbeda kayak suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Inilah bola kristal kita, bahan mentah untuk melihat masa depan. Oke, datanya udah ada. Tapi, tunggu dulu. Sebelum mesinnya bisa mulai belajar, ada PR yang harus kita kerjain. Kita mesti siapin datanya dulu. Soalnya, data mentah itu jarang banget bisa langsung dimakan sama mesin. Coba deh lihat ini. Data mentah tuh seringnya kotor, ada sampahnya. Di data kita, misalnya, ada catatan kecepatan angin minus 9,999 meter per detik. Loh, mana ada angin kecepatannya minus segitu? Mustahil kan? Nah, ini contoh paling pas kenapa kita nggak bisa asal-asalan masukin data mentah ke model kita. Jadi langkah pertama yang paling penting, ya bersih-bersih dulu. Proses bersih-bersih dan merapikan data ini ada nama kerennya, rekayasa fitur. Anggap aja ini seni mengubah data mentah jadi informasi cerdas yang bisa dicerna sama mesin. Jadi, pertama, kita buang data-data aneh tadi. Kedua, kita ajarin mesin gimana caranya ngerti soal arah angin. Dan ketiga, kita ubah cara mesin melihat waktu biar dia bisa nangkep pola-pola cuaca yang berulang. Kita bahas soal angin nih. Kalau kita cuma kasih angka derajat, misalnya 359 derajat sama 1 derajat, mesin bakal mikir dua angka ini jauh banget bedanya. Padahal kan buat kita, arahnya hampir sama persis. Nah, biar mesinnya pinter, kita ubah data derajat itu jadi komponen vektor X dan Y. Dengan begitu, mesin jadi paham kalau arah angin itu sifatnya muter, kayak lingkaran. Nah, konsep yang sama persis juga berlaku buat waktu. Buat model yang nyari pola cuaca, waktu itu bukan garis lurus, tapi ya lingkaran juga. Ada siklus harian kan? Pagi, siang, malam, balik lagi ke pagi. Ada juga siklus tahunan. Jadi, kita harus sajikan data waktu ini dengan cara yang spesial, biar modelnya bisa nangkep pola-pola yang berulang itu. Oke, datanya udah bersih dan rapi. Sekarang kita bagi jadi 3 bagian, 70% buat melatih model, 20% buat validasi atau ngecek di tengah jalan, dan 10% sisanya buat ujian akhir. Nah, ini ada aturan penting banget. Datanya nggak boleh diacak. Kenapa? Karena kita mau meniru dunia nyata. Kita mau modelnya belajar dari masa lalu buat nebak masa depan. Kalau datanya diacak, itu sama aja kayak ngasih contekan dari masa depan ke modelnya. Curang dong. Sip, data beres. Sekarang masuk ke bagian yang paling seru. Kita mulai bangun model prediksinya. Kita mulai dari yang paling simpel dulu ya, buat jadi patokan. Model pertama kita ini, kita sebut aja model patokan atau baseline. Ini model paling males yang bisa kita buat. Logikanya gampang banget. Suhu 1 jam ke depan, ya sama aja kayak suhu sekarang. Simple banget kan? Nah, model ini jadi standar paling rendah. Model-model canggih yang kita buat nanti, wajib hukumnya harus lebih pinter dari tebakan sesederhana ini. Dan ini dia papan skor kita. Kita bakal ukur performa tiap model pakai metrik yang namanya rata-rata kesalahan absolut. Gampangnya gini, anggap aja ini skor main golf. Makin kecil angkanya, makin bagus, makin akurat prediksinya. Saat ini, si model patokan kita yang megang skor pertama. Tugas kita, ya kita kalahkan skor itu. Oke, penantang pertama, model linear. Nah, ini baru model pertama yang beneran belajar dari data. Tugasnya simple, dia cuma cari hubungan garis lurus yang paling pas antara semua 19 fitur cuaca kita dengan suhu yang mau kita prediksi. Dan hasilnya, boom! Lihat deh papan skornya, kemenangan pertama kita. Keren kan? Bahkan dengan model sesimpel ini aja, kita udah berhasil ngalahin si model patokan. Ini bukti pertama kalau, ya, beneran ada pola di dalam data cuaca ini yang bisa dipelajari sama mesin. Oke, model linear tadi oke, tapi dia cuma lihat data di satu waktu aja. Padahal cuaca kan punya cerita, punya sejarah. Jadi yuk kita naik level. Kita coba pakai model yang punya ingatan, yang bisa lihat ke belakang. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Cuaca itu kan kayak alur cerita, bukan cuma satu foto jepretan. Gimana kalau model kita bisa baca beberapa halaman sebelumnya dari buku cerita cuaca ini, biar tebakannya buat halaman berikutnya jadi lebih jitu. Kenalan yuk sama model pertama kita yang bisa begitu? CNN atau Convolutional Neural Network. Bayangin aja, model ini punya jendela geser. Dia nggak cuma lihat data 1 jam doang, tapi dia ngintip data beberapa jam ke belakang sekaligus buat nyari pola-pola jangka pendek. Berikutnya ada LSTM atau Long Short Term Memory.
Nah, kalau yang ini benar-benar punya memori. Dia memproses data cuaca jam per jam, persis kayak kita baca kalimat kata per kata. Tiap kata atau data cuaca yang dia baca, dia simpan di ingatannya. Tujuannya, biar dia ngerti konteksnya dan bisa nebak kata berikutnya dengan lebih akurat. Dan hasilnya jelas banget. Coba lihat lagi papan skornya. Model-model yang punya memori, yaitu CCNN dan LSTM, menang telak lawan model linear. Ini membuktikan satu hal. Dengan melihat ke belakang, kita bisa bikin tebakan yang jauh lebih akurat tentang masa depan. Oke. Nebak 1 jam ke depan, kita udah jago. Tapi, gimana kalau tantangannya kita naikin? Yuk, kita coba prediksi cuaca buat 1 hari penuh. 24 jam ke depan. Langsung. Buat tantangan ini ada 2 strategi utama. Yang pertama, tembakan tunggal atau single shot, modelnya langsung nebak 24 jam ke depan dalam satu prediksi raksasa. Yang kedua, namanya autoregressive. Nah ini kayak nyusun rantai satu persatu. Modelnya nebak 1 jam dulu, terus hasil tebakannya itu dipakai lagi buat bantu nebak jam berikutnya. Dan gitu terus sampai 24 jam. Terus, gimana performa mereka di tantangan 24 jam ini? Mana yang lebih jago? Yuk kita lihat kartu skor finalnya. Ini dia hasil akhirnya. Seperti yang kita duga ya, model-model yang lebih rumit kayak CNN dan LSTM tetap lebih unggul dari yang simple. Tapi coba deh perhatiin baik-baik. Si CNN jadi juaranya, tapi menangnya tipis banget dari model lain. Dan yang paling menarik, model autoregresif yang pakai LSTM yang kayaknya paling logis, performanya malah sedikit di bawah. Mungkin karena kalau ada kesalahan kecil di awal prediksi, kesalahannya itu jadi numpuk dan makin gede di jam-jam berikutnya. Ini nih yang membawa kita ke pelajaran paling penting dari semua percobaan ini. Ternyata ada titik di mana nambahin kerumitan ke sebuah model itu udah nggak ngasih hasil yang sepadan lagi. Jadi, pertanyaan besarnya buat kita semua yang berurusan sama data adalah, apa yang lebih rumit itu selalu lebih baik? Di kasus kita ini, model yang paling canggih cuma ngasih peningkatan akurasi secuil, tapi biaya komputasinya jauh lebih mahal. Jadi pelajarannya adalah, kadang-kadang solusi yang lebih simpel tapi cukup bagus justru adalah pilihan yang paling cerdas. Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal ngajak kalian dalam sebuah perjalanan seru buat ngebongkar gimana caranya mesin bisa belajar dari urutan data, persis kayak kita waktu baca sebuah kalimat. Ini adalah kisah tentang gimana para ilmuwan ngasih ingatan ke kecerdasan buatan. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ini. Coba deh pikirin, buat ngerti sebuah cerita, kita kan perlu ingat apa yang terjadi sebelumnya ya kan? Kata-kata di awal kalimat itu ngasih konteks buat kata-kata di akhir. Tanpa ingatan, ya setiap kata cuma jadi potongan info yang nggak nyambung. Nah, ini dia masalah utamanya. Jaringan saraf yang standar itu ibaratnya amnesia total. Mereka cuma bisa memproses satu input pada satu waktu, tanpa ingatan sama sekali soal apa yang udah mereka lihat sebelumnya. Jelas, ini bikin mereka jadi nggak efektif banget buat tugas kayak memahami bahasa atau musik, di mana konteks itu jadi segalanya. Terus, gimana para peneliti mecahin masalah ini? Upaya pertama mereka itu menghasilkan sebuah arsitektur yang keren banget, namanya jaringan saraf berulang atau RNN. Dari sinilah pencarian kita buat memori mesin benar-benar dimulai. Dan yang menarik, ide RNN ini tuh nggak muncul gitu aja dari langit. Seperti yang dijelasin di paper acuannya, ide ini justru diturunkan secara formal dari dunia fisika loh, tepatnya dari penggunaan bahasa persamaan diferensial buat ngejelasin perubahan dari waktu ke waktu. Jadi, intinya gini. Dengan pakai matematika yang biasa ngejelasin perubahan, para peneliti ini ngebikin semacam loop atau putaran umpan balik di dalam jaringannya. Nah, putaran inilah yang bikin informasi dari langkah sebelumnya bisa nyangkut dan mempengaruhi langkah yang sekarang. Inilah cikal bakal memori buatan. Nah, ini dia wujudnya. Sel RNN dalam bentuknya yang paling dasar. Coba lihat deh putaran umpan baliknya itu. Disitulah keajaibannya. Informasi dari langkah sebelumnya, sebut aja N-1, dimasukin lagi buat mempengaruhi perhitungan di langkah sekarang, yaitu N. Ini ngebentuk rantai memori, semacam sambungan lewat waktu yang bikin jaringannya bisa nyimpan konteks. Simple, tapi revolusioner banget pada masanya. Tapi ternyata nggak sesempurna itu. Kayak di cerita-cerita hebat, solusi pertama yang kelihatannya keren ini punya kelemahan fatal. Sebuah masalah yang, ironisnya, justru ngehapus memori yang baru aja kita kasih ke dia. Coba deh pikirin kayak gini. Seberapa jelas ingatan Anda soal makan siang 3 minggu yang lalu? Mungkin samar-samar banget kan? Detailnya makin lama makin pudar. Nah, mesin juga ngalamin masalah yang mirip banget. Gini cara kerjanya. Waktu RNN belajar, dia itu ngirim sinyal koreksi atau istilah teknisnya gradien mundur ke belakang buat nyesuaiin memorinya.
Anggap aja ini sinyal buat belajar dari kesalahan. Tapi, seperti yang bisa kita lihat di sini, tiap kali sinyal itu loncat ke langkah sebelumnya, kekuatannya jadi berkurang. Setelah beberapa langkah, sinyalnya jadi lemah banget sampai akhirnya, ya, hilang. Ujung-ujungnya, ya ini. Kalau sinyal belajarnya hilang, jaringannya jadi nggak bisa nyesuaiin koneksi-koneksi awalnya. Artinya, RNN nggak bisa belajar dari informasi yang kejadiannya jauh di masa lalu dalam sebuah urutan. Memorinya jadi super pendek, bikin dia nggak sanggup nanganin dependensi jangka panjang. Jadi kita mentok dong. Eits, tunggu dulu. Justru dari kegagalan RNN inilah lahir sebuah rekayasa jenius, Long Short Term Memory atau LTSM. Jangan anggap ini penemuan yang benar-benar baru ya, tapi lebih kayak upgrade besar-besaran buat mesin RNN yang udah ada. Oke, kita balik lagi ke model dasar kita. Ini sel RNN yang kita kenal. Simple, punya putaran memori, tapi juga punya masalah gradien yang menghilang itu. Nah, sekarang kita bakal mulai modif sel ini. Upgrade gede pertama adalah nambahin yang namanya gerbang atau gates. Bayangin aja ini kayak kartu pinter di pipa memori. Gerbang-gerbang ini, yang dikontrol sama jaringannya sendiri, bisa belajar buat nentuin informasi lama mana yang harus dibuang dan informasi baru mana yang penting buat disimpan. Oke, selanjutnya, nggak cukup cuma ngatur memori di dalam aja, LSTM juga harus pintar milih bagian mana dari memori itu yang relevan buat dikeluarin di tiap langkah. Nah, buat itu, kita tambahin satu lagi, gerbang output, yang tugasnya ngontrol informasi yang keluar. Dan inilah dia, hasil akhirnya, sel LSTM yang utuh. Ini bukan lagi sekedar putaran simple, tapi udah jadi unit memori yang super canggih. Dia punya beberapa gerbang yang kerja bareng buat nyimpan, ngupdate, dan ngakses informasi secara selektif dari waktu ke waktu. Oke, kita udah ngebangun sel LSTM-nya. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi buat lihat gimana sih komponen-komponen baru ini, gerbang-gerbang ini, bener-bener kerja buat ngatur memori. Slide ini ngejelasin 3 petugas utama di dalam sel LSTM. Pertama, ada gerbang lupa yang tugasnya kayak arsiparis. Dia yang nentuin info lama mana yang perlu dibuang. Kedua, gerbang input, si pustakawan yang nyaring informasi baru buat disimpan. Dan terakhir, gerbang output, si juru bicara yang nentuin bagian memori mana yang relevan buat diumumin ke dunia luar. Terus gimana semua ini bisa ngatasin masalah gradien yang hilang tadi? Kuncinya ada di mekanisme pinter yang namanya Constant Error Carousel atau CEC. Anggap aja ini semacam jalan tol khusus di dalam sel memori. Karena dilindungin sama gerbang-gerbang tadi, sinyal pembelajaran bisa ngalir mundur lewat jalan tol ini tanpa kehilangan kekuatannya. Inilah rahasia di balik memori jangka panjang LSTM yang andal. Oke, kita udah ngomongin teknisnya nih. Tapi sekarang, coba kita mundur sedikit. Kenapa sih penemuan ini penting banget? Emangnya apa yang bisa kita lakuin dengan mesin yang punya ingatan kuat? Efeknya? Ada di mana-mana loh. Asisten suara di HP kamu yang bisa ngertiin perintah panjang, layanan translate instan yang makin akurat, sampai chatbot yang makin enak diajak ngobrol, semua itu akarnya ya dari kemampuan mesin buat ngerti urutan dan ingat konteks. Sebuah kemampuan yang dipelopori sama LSTM. Dan ini bukan kata saya aja loh, Alex Cherstinsky, penulis paper yang kita bahas, bilang sendiri, dampak dari arsitektur ini bukan hal sepele. Ini udah jadi fondasi buat kemajuan besar di banyak banget bidang. Jadi perjalanan kita dimulai dari jaringan yang amnesia, sampai ke arsitektur canggih yang bisa mengingat. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Apa yang terjadi selanjutnya saat memori mesin yang kita ciptakan suatu hari nanti justru melampaui kemampuan kita sendiri? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Jadi di tahun 1997 ada 2 peneliti yang nerbitin satu makalah yang tanpa berlebihan mengubah arah kecerdasan buatan selamanya. Nah, ini bukan soal robot yang makin keren atau komputer yang lebih kencang, bukan. Tapi makalah ini berhasil mencahin satu masalah yang super fundamental dan susah banget, gimana caranya ngasih AI sebuah ingatan yang benar-benar bisa diandalin. Yuk kita bedah bareng makalah super penting dari Sepp Hochreiter dan Jürgen Schmidhuber ini. Oke, jadi cerita kita hari ini bakal kita bagi jadi 6 bagian. Kita mulai dari masalah dasarnya, yaitu soal ingatan di AI, terus kita dalemin solusi jenius yang mereka temuin, dan kita tutup dengan warisan luar biasa dari penemuan ini yang efeknya masih kita rasain banget sampai sekarang. Sip! Mari kita mulai dari ambisi besar para peneliti AI zaman dulu. Impian mereka itu sederhana tapi rumit. Bikin sebuah jaringan yang nggak cuma bisa memproses data sesaat, tapi juga ngerti urutan kejadian dan bisa ingat informasi dari masa lalu. Ya, persis kayak cara kerja otak kita. Nah, disinilah letak masalah intinya.
Coba deh Anda bayangin lagi baca kalimat yang panjang banget. Buat ngerti artinya, Anda kan harus ingat kata-kata di awal, ya kan? Nah, AI model lama tuh nggak bisa begitu. Mereka seolah-olah kayak kena amnesia jangka pendek yang parah, lupa sama awal kalimat begitu nyampe di akhir. Solusi yang kepikiran waktu itu adalah jaringan saraf berulang, atau RNN. Kuncinya ada di kata loop umpan balik. Beda dari jaringan lain yang datanya cuma ngalir lurus ke depan, RNN ini punya koneksi yang muter balik ke dirinya sendiri. Secara teori, loop inilah yang ngasih dia kemampuan buat nyimpen ingatan dari apa yang udah dia lihat sebelumnya. Dan ini penting banget loh. Ini bukan sekedar eksperimen iseng. Memberi AI sebuah ingatan kerja yang beneran berfungsi itu krusial. Tanpa itu, tugas-tugas kompleks kayak ngertiin omongan kita, nerjemahin bahasa, atau bahkan bikin musik yang nyambung, itu semua hampir mustahil buat mesin. Tapi, ada satu masalah gede banget. Meskipun di atas kertas, RNN punya struktur buat mengingat, praktiknya beda cerita. Ada satu cacat kritis yang bikin kemampuannya jadi lumpuh dan nggak bisa memenuhi janjinya sama sekali. Masalah ini namanya vanishing gradient, atau gampangnya sinyal yang memudar. Bayangin aja kita lagi main bisik berantai. Pesan di awal mungkin jelas banget, tapi pas disampaikan dari orang ke orang, pesannya makin lama makin ancur dan lemah kan? Nah, persis kayak gitu yang terjadi di RNN. Informasi penting dari awal urutan itu makin lama makin pudar, sampai akhirnya hilang gitu aja. Para penelitinya sendiri, Hochreiter dan Schmidt-Huber, ngejelasin ini dengan pas banget di makalah mereka. Mereka bilang, sinyal kesalahan yang dikirim mundur buat proses belajar itu cenderung untuk meledak atau menghilang. Jadi sinyal koreksinya ini antara jadi kecil banget sampai nggak ada gunanya, atau malah jadi gede banget sampai bikin semuanya jadi kacau. Dua-duanya bencana buat AI yang lagi belajar. Nah, disinilah kejeniusan makalah ini benar-benar kelihatan. Mereka nggak cuma nunjukin masalahnya, tapi juga nyiptain solusi yang super elegan. Bagian pertama dari solusinya adalah sebuah mekanisme buat ngejaga si sinyal ingatan ini biar nggak pernah pudar. Mereka namain ini Constant Error Carousel atau CEC. Anggap aja ini semacam jalur memori super khusus di dalam AI. Aturannya simple. Informasi apapun yang masuk ke jalur ini nggak akan pernah diubah atau dilemahin. Informasi itu bakal terus muter di dalam loop, utuh, sempurna, seolah-olah baru aja diterima. Ini cara yang brilian buat mastiin ingatan nggak akan pernah hilang. Gampangnya, bayangin aja kayak ban berjalan di pabrik. Informasi ditaruh di atasnya, dan ban itu bakal terus bawa informasi itu maju. Utuh, tanpa berubah sedikit pun sejauh apapun dibutuhin. Ini adalah jalur memori yang sempurna. Tentu aja, ini malah bikin masalah baru. Punya ingatan yang sempurna dan nyala terus-terusan itu bisa bikin kacau. Kapan si AI harus nyimpan info baru? Kapan dia harus pakai ingatan lama? Tanpa kendali, semua informasi bakal tabrakan dan malah ngeganggu proses belajar. Jadi, jaringan ini butuh cara cerdas buat ngatur si jalur memori supernya. Dan inilah yang membawa kita ke bagian kedua yang super penting dari arsitektur LSTM. Mereka nambahin semacam penjaga gerbang yang pinter buat ngatur lalu lintas informasi yang masuk dan keluar dari jalur memori ini. Jadi, ada dua penjaga gerbang utama. Pertama, gerbang input, yang tugasnya kayak satpam. Dia yang mutusin info baru mana yang penting buat disimpan. Kedua, gerbang output, yang nentuin kapan waktu yang pas buat ngambil ingatan dari ban berjalan tadi dan dipakai buat bikin keputusan. Keduanya ini kerja bareng buat ngontrol alur informasi. Dan bagian paling kerennya adalah gerbang-gerbang ini bisa belajar. Seiring waktu, si AI ini belajar sendiri kapan harus nyimpen info dan kapan harus makainya. Semua tergantung konteks. Mereka secara aktif ngelindungin memori dari sampah informasi dan mastiin ingatan itu jadi alat yang berguna, bukan malah bikin pusing. Inilah solusi lengkapnya. Oke, teorinya kedengaran keren, tapi apa beneran berhasil di dunia nyata? Nah, ayo kita pindah ke bagian eksperimennya, di mana LSTM ini diadu sama metode-metode yang ada waktu itu. Hasilnya, wah, bener-bener nonjok. Buat tugas yang khusus nguji ingatan jangka panjang, metode-metode lain itu gagal total. Tingkat suksesnya 0%. Pesaing terdekatnya aja cuma berhasil sepertiganya. Terus LSTM? Sempurna. 100% berhasil setiap saat. Ini kemenangan mutlak. Dan mereka nggak berhenti di situ. Batasannya didorong lebih jauh lagi.
Eksperimen mereka nunjukin kalau LSTM bisa ngehubungin informasi yang jaraknya lebih dari 1.000 langkah. Ini adalah kemampuan yang nggak pernah kedengeran di tahun 1997. LSTM tuh bukan cuma sedikit lebih baik. Ini lompatan kuantum buat kemampuan AI mengingat. Sekarang, ayo kita lihat gimana ceritanya inovasi yang umurnya udah hampir 30 tahun ini bisa pindah dari sekedar makalah akademis yang rumit jadi teknologi yang kita pakai tiap hari. Jadi, apa warisan abadi dari LSTM? Gede banget. Dia secara fundamental mecahin masalah sinyal yang memudar yang udah bikin AI mandek bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, AI jadi benar-benar bisa belajar dari kejadian yang rentang waktunya jauh. Penemuan inilah yang jadi fondasi hampir semua kemajuan di bidang pemrosesan bahasa alami, teknologi yang bikin mesin ngerti bahasa kita. Terus apa hubungannya sama kita? Gini, setiap kali Anda pakai fitur prediksi teks di HP, ngobrol sama asisten suara atau pakai Google Translate, Anda itu sebenarnya lagi berinteraksi sama warisan langsung dari makalah tahun 1997 ini. Teknologi ini ada di saku Anda, di rumah Anda, dan bahkan di mobil Anda. Kemampuan buat ngingat masa lalu itu sebuah langkah yang luar biasa besar. Ini yang bikin AI bisa ngerti konteks dan urutan. Tapi, ini juga ngebuka pertanyaan baru. Setelah berhasil menguasai ingatan, tantangan besar apa lagi yang harus dipecahkan sama pikiran buatan ini? Mungkin pemahaman sejati? Atau penalaran? Atau bahkan kesadaran? Nah, itulah pertanyaan yang ditinggalkan oleh karya perintis ini buat kita pikirkan sama-sama. Pernah kepikiran nggak, gimana sih ramalan cuaca itu dibuat? Gimana kalau kita bisa ngajarin komputer buat ngintip masa depan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba jawab satu pertanyaan besar. Apa benar sebuah mesin bisa belajar untuk meramal cuaca? Ini dia pertanyaan utamanya. Dan untuk menjawabnya, kita butuh satu hal yang super penting. Data. Dan kita nggak ngomongin data seadanya loh. Kita butuh data yang banyak banget. Coba bayangin, kita punya data cuaca dari Max Planck Institute selama 7 tahun penuh, dan itu dicatat setiap jam. Artinya ada ratusan ribu titik data, masing-masing dengan 14 detail berbeda kayak suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Inilah bola kristal kita, bahan mentah untuk melihat masa depan. Oke, datanya udah ada. Tapi, tunggu dulu. Sebelum mesinnya bisa mulai belajar, ada PR yang harus kita kerjain. Kita mesti siapin datanya dulu. Soalnya, data mentah itu jarang banget bisa langsung dimakan sama mesin. Coba deh lihat ini. Data mentah tuh seringnya kotor, ada sampahnya. Di data kita misalnya, ada catatan kecepatan angin minus 9,999 meter per detik. Loh, mana ada angin kecepatannya minus segitu? Mustahil kan? Nah, ini contoh paling pas kenapa kita nggak bisa asal-asalan masukin data mentah ke model kita. Jadi langkah pertama yang paling penting, ya bersih-bersih dulu. Proses bersih-bersih dan merapikan data ini ada nama kerennya, rekayasa fitur. Anggap aja ini seni mengubah data mentah jadi informasi cerdas yang bisa dicerna sama mesin. Jadi, pertama, kita buang data-data aneh tadi. Kedua, kita ajarin mesin gimana caranya ngerti soal arah angin. Dan ketiga, kita ubah cara mesin melihat waktu biar dia bisa nangkep pola-pola cuaca yang berulang. Kita bahas soal angin nih. Kalau kita cuma kasih angka derajat, misalnya 359 derajat sama 1 derajat, mesin bakal mikir dua angka ini jauh banget bedanya. Padahal kan buat kita, arahnya hampir sama persis. Nah, biar mesinnya pinter, kita ubah data derajat itu jadi komponen vektor X dan Y. Dengan begitu, mesin jadi paham kalau arah angin itu sifatnya muter, kayak lingkaran. Nah, konsep yang sama persis juga berlaku buat waktu. Buat model yang nyari pola cuaca, waktu itu bukan garis lurus, tapi ya lingkaran juga. Ada siklus harian kan? Pagi, siang, malam, balik lagi ke pagi. Ada juga siklus tahunan. Jadi, kita harus sajikan data waktu ini dengan cara yang spesial, biar modelnya bisa nangkep pola-pola yang berulang itu. Oke, datanya udah bersih dan rapi. Sekarang kita bagi jadi 3 bagian, 70% buat melatih model, 20% buat validasi atau ngecek di tengah jalan, dan 10% sisanya buat ujian akhir. Nah, ini ada aturan penting banget. Datanya nggak boleh diacak. Kenapa? Karena kita mau meniru dunia nyata. Kita mau modelnya belajar dari masa lalu buat nebak masa depan. Kalau datanya diacak, itu sama aja kayak ngasih contekan dari masa depan ke modelnya. Curang dong. Sip, data beres. Sekarang masuk ke bagian yang paling seru. Kita mulai bangun model prediksinya. Kita mulai dari yang paling simpel dulu ya, buat jadi patokan. Model pertama kita ini, kita sebut aja model patokan atau baseline. Ini model paling males yang bisa kita buat. Logikanya gampang banget. Suhu 1 jam ke depan, ya sama aja kayak suhu sekarang.
Simple banget kan? Nah, model ini jadi standar paling rendah. Model-model canggih yang kita buat nanti wajib hukumnya harus lebih pintar dari tebakan sesederhana ini. Dan ini dia papan skor kita. Kita bakal ukur performa tiap model pakai metrik yang namanya rata-rata kesalahan absolut. Gampangnya gini, anggap aja ini skor main golf. Makin kecil angkanya, makin bagus, makin akurat prediksinya. Saat ini, si model patokan kita yang megang skor pertama. Tugas kita, ya kita kalahkan skor itu. Oke, penantang pertama, model linear. Nah, ini baru model pertama yang beneran belajar dari data. Tugasnya simple, dia cuma cari hubungan garis lurus yang paling pas antara semua 19 fitur cuaca kita dengan suhu yang mau kita prediksi. Dan hasilnya, boom! Lihat deh papan skornya, kemenangan pertama kita. Keren kan? Bahkan dengan model sesimpel ini aja, kita udah berhasil ngalahin si model patokan. Ini bukti pertama kalau, ya, beneran ada pola di dalam data cuaca ini yang bisa dipelajari sama mesin. Oke, model linear tadi oke, tapi dia cuma lihat data di satu waktu aja. Padahal cuaca kan punya cerita, punya sejarah. Jadi yuk kita naik level, kita coba pakai model yang punya ingatan, yang bisa lihat ke belakang. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Cuaca itu kan kayak alur cerita, bukan cuma satu foto jepretan. Gimana kalau model kita bisa baca beberapa halaman sebelumnya dari buku cerita cuaca ini, biar tebakannya buat halaman berikutnya jadi lebih jitu. Kenalan yuk sama model pertama kita yang bisa begitu, CNN atau Convolutional Neural Network. Bayangin aja, model ini punya jendela geser. Dia nggak cuma lihat data 1 jam doang, tapi dia ngintip data beberapa jam ke belakang sekaligus buat nyari pola-pola jangka pendek. Berikutnya ada LSTM atau Long Short Term Memory. Nah, kalau yang ini bener-bener punya memori. Dia memproses data cuaca jam per jam, persis kayak kita baca kalimat kata per kata. Tiap kata atau data cuaca yang dia baca, dia simpan di ingatannya. Tujuannya, biar dia ngerti konteksnya dan bisa nebak kata berikutnya dengan lebih akurat. Dan hasilnya, jelas banget. Coba lihat lagi papan skornya. Model-model yang punya memori, yaitu CNN dan LSTM, menang telak lawan model linear. Ini membuktikan satu hal. Dengan melihat ke belakang, kita bisa bikin tebakan yang jauh lebih akurat tentang masa depan. Oke. Nebak 1 jam ke depan, kita udah jago. Tapi, gimana kalau tantangannya kita naikin? Yuk kita coba prediksi cuaca buat 1 hari penuh, 24 jam ke depan, langsung. Buat tantangan ini ada 2 strategi utama. Yang pertama, tembakan tunggal atau single shot, modelnya langsung nebak 24 jam ke depan dalam satu prediksi raksasa. Yang kedua, namanya autoregressive. Nah ini kayak nyusun rantai satu persatu. Modelnya nebak 1 jam dulu, terus hasil tebakannya itu dipakai lagi buat bantu nebak jam berikutnya. Dan gitu terus sampai 24 jam. Terus, gimana performa mereka di tandangan 24 jam ini? Mana yang lebih jago? Yuk kita lihat kartu skor finalnya. Ini dia hasil akhirnya. Seperti yang kita duga ya, model-model yang lebih rumit kayak CNN dan LSTM tetap lebih unggul dari yang simple. Tapi coba deh perhatiin baik-baik. Si CNN jadi juaranya, tapi menangnya tipis banget dari model lain. Dan yang paling menarik, model autoregresif yang pakai LSTM yang kayaknya paling logis, performanya malah sedikit di bawah. Mungkin karena kalau ada kesalahan kecil di awal prediksi, kesalahannya itu jadi numpuk dan makin gede di jam-jam berikutnya. Ini nih yang membawa kita ke pelajaran paling penting dari semua percobaan ini. Ternyata ada titik di mana nambahin kerumitan ke sebuah model itu udah nggak ngasih hasil yang sepadan lagi. Jadi, pertanyaan besarnya buat kita semua yang berurusan sama data adalah, apa yang lebih rumit itu selalu lebih baik? Di kasus kita ini, model yang paling canggih cuma ngasih peningkatan akurasi secuil, tapi biaya komputasinya jauh lebih mahal. Jadi pelajarannya adalah, kadang-kadang solusi yang lebih simpel tapi cukup bagus justru adalah pilihan yang paling cerdas.